Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya pada saat Bapak Ibu sekalian berada di Mekah, pada saat melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, para penyelenggara komunikasi yang ada di Indonesia itu ada beberapa yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat, ya, ada Tri. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar Bapak Ibu sekalian bisa menentukan mana yang terbaik menurut Bapak Ibu sekalian untuk berkomunikasi di Tanah Suci agar bisa selalu berkomunikasi dengan keluarga di tanah air. Yang pertama, tipsnya, kita harus melakukan kode panggilan tertentu yang sudah diatur oleh beberapa operator seluler yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu dari Telkomsel. Nah, di sini saya akan terangkan yang pertama dari Telkomsel. Bagi pengguna Telkomsel bisa mengakses dengan menekan bintang 266 pagar. Nah, namun dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang namanya SIM card itu kan berbeda-beda. Ada yang menggunakan kartu dari Telkomsel, ada yang dari XL. Nah, itu berbeda-beda. Nah, berarti cara mengaksesnya juga berbeda-beda. Nah, tadi saya sudah sebutkan, bagi yang memiliki kartunya dari Telkomsel, berarti bisa mengakses dengan menekan bintang 266 pagar. Nah, setelah itu biasanya di situ akan ada beberapa pilihan paket, ya, khususnya paket ibadah haji maupun ibadah umroh. Yang kedua, bagi pengguna XL itu bisa mengakses dengan menekan bintang 123 bintang 747 pagar. Kemudian bagi pengguna Tri itu bisa menekan bintang 899 pagar. Selanjutnya bagi pengguna Indosat bisa mengakses dengan menekan bintang 121 bintang 1 pagar. Nah, itu yang saya terangkan tadi adalah kode panggilan yang sudah ditentukan oleh setiap operator. Jadi operator yang ada di Indonesia itu, ya, sudah memiliki kode-kode tertentu yang dapat kita akses. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam pemilihan paket, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian supaya jeli memilih paket apa yang cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena umpamanya seseorang itu melaksanakan ibadah haji, berarti tinggal di Saudi kurang lebih sekitar 40 hari. Kemudian ada juga yang melaksanakan ibadah umroh, ya. Ada yang umroh itu 9 hari, kemudian ada yang 12 hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu atau 14 hari. Jadi supaya di dalam pembelian paket roaming ini supaya disesuaikan dengan kebutuhan. Di samping itu juga tiap paket roaming ini berbeda-beda isinya, ya, dan juga berbeda-beda yang namanya masa aktifnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bila mana kita sudah membeli paket roaming, baik itu dari Telkomsel, XL,
Indosat maupun juga Tri, nah, itu bisa diaktifkan. Namun di sini saran dari saya, kapan baiknya diaktifkan? Nah, ada baiknya diaktifkannya itu pada saat keberangkatan, pada saat di bandara, itu saran dari saya, ya. Karena apabila kita aktifkan jauh-jauh hari dari sini, sayang. Karena contoh umpamanya, ya, kita beli paket yang 9 hari. Kalau jauh-jauh hari sudah diaktifkan, berarti ya keburu habis di tanah air. Jadi baiknya itu menjelang keberangkatan, umpama pas mau berangkat di rumah kita aktifkan, atau pada saat kita menunggu di bandara bisa kita aktifkan. Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya saya mengingatkan juga, sebelum kita membeli paket, diusahakan ya kita isi pulsa dulu. Karena apa? Karena tadi saya lupa, jadi yang namanya paket-paket tersebut ya dibeli dengan cara kita membeli pulsa. Jadi nanti pulsanya misalnya beli pulsa 500.000 umpamanya. Nah, kemudian kita membeli paket yang 300.000, ya tinggal dipotong saja seperti itu. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh-contoh paket yang ada di penyelenggara komunikasi di Indonesia. Jadi para operator itu beda-beda ya, yang namanya paket-paket yang tersedia untuk luar negeri. Contoh dari paket Telkom diantaranya adalah combo umroh 9 hari. Apa isinya? Isinya yaitu berupa data 5 GB, buat telepon 30 menit, kemudian untuk SMS 30. Berapa harganya? Harganya 340.000. Nah, ini pada saat tayang ini ya, ini harga sudah saya update. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Karena waktu 2019 itu pernah saya menggunakan itu yang seperti ini tuh 270.000. Insya Allah seperti itu harganya berbeda. Jadi umpama mungkin karena sudah 3 tahun ya ada kenaikan. Nah, ini mudah-mudahan ini hanya ancer-ancer saja, mungkin ada perubahan dan sebagainya ya kita bisa sesuaikan. Ini hanya perkiraan yang data yang masuk pada saat diupdate. Kemudian ada contoh lagi dari Telkom yaitu combo umroh 14 hari. Harganya 550.000. Isinya yaitu data 10 GB, kemudian untuk telepon 45 menit, SMS 45. Itu dua contoh yang saya berikan. Nah, sedangkan di Telkom itu juga ada beberapa paket ya. Jadi tidak hanya dua, ini hanya sebagai contoh, nanti tinggal Bapak Ibu memilih mana yang cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu pada saat umroh atau pada saat melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya contoh paket XL ya. Paket, nama paketnya yaitu paket umroh dan haji ya, contohnya yaitu kita umpamanya mengambil paket umroh dan haji 10 hari. Itu isinya internet unlimited. Harganya 199.000. Jadi 10 hari dapat internet unlimited. Kemudian ada lagi yaitu contoh dari paket Tri. Paket Tri namanya yaitu paket Tri ibadah. Contohnya paket Tri ibadah 45 hari. Nah, itu isinya 3 GB data, harganya 325.000. Kemudian ada juga contoh paket Tri ibadah 15 hari. Isinya 2 GB data, harganya 189.000. Selanjutnya ada yang namanya paket Indosat atau IM3. Nah, di sini nama paketnya paket umroh combo. Ya, contohnya yaitu paket umroh combo 15 hari. Isinya yaitu internet unlimited, kemudian 75 menit telepon, kemudian 75 SMS. Harganya 450.000. Kemudian ya, di sini saya mengingatkan, pinter-pinterlah dalam menggunakan alat
komunikasi. Karena pernah kejadian pada saat itu istri saya ya, beli paketnya itu kebetulan beli paketnya di insya Allah di mana? Di Arab Saudi. Nah, ternyata ya karena keasikan dengan internetan dan lain sebagainya, dikit-dikit pakai internet dan lain sebagainya, ternyata cepat habis. Nah, jadi diusahakan agar Bapak Ibu sekalian tetap bisa berkomunikasi supaya menghemat data, umpama menghemat telepon ya. Kemudian ya, ini tips dari saya, ketika kita sudah berada di kota Madinah atau di kota Mekah, diusahakan bisa menggunakan wifi yang ada di hotel. Jadi kita gunakan walaupun kita punya data, jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang tersedia di hotel. Nah, pada umumnya wifi itu adanya di lobby ya. Jadi lobby utama itu biasanya disediakan wifi. Kemudian ya, di sini juga saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita juga ya mengisi pulsa yang diperkirakan, umpamanya paket data kita ternyata habis, itu bisa kita isi, asalkan yang pertama syaratnya kita memiliki saldo pulsa kita. Contoh misalnya setelah kita membeli paket, tapi tetap kita punya saldo pulsa yang ada di handphone kita. Nah, namun caranya ya, jangan sampai paket internet kita itu keburu habis. Itu akan sulit untuk mengaksesnya. Ya. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita perhatikan kalau sekiranya tinggal sedikit lagi, baru kita buru-buru isi kembali atau isi ulang. Nah, itu bisa seperti itu. Selanjutnya, ya, bagaimana Pak kalau misalnya saya tidak membeli paketan di tanah air, umpamanya saya maunya di luar negeri, di Arab Saudi, ya boleh-boleh saja, ya. Di sini saya akan memberikan contohnya, ya, operator di sana yang sekiranya bagus sinyalnya, ya. Di antaranya adalah ada yang namanya kita bisa beli SIM card Arab. Ada yang namanya Mobily, kemudian STC, kemudian juga ada Zain. Nah, namun di sini saya akan memberikan penjelasan juga. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu alangkah baiknya, saran ini hanya sebagai saran, alangkah baiknya membeli di tanah air. Jadi supaya apa? Supaya kita tinggal ibadah, tidak lagi kita sibuk mengurusi yang namanya paket internet. Nah, jadi ini sebagai saran. Dan juga ada kelebihannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membeli paketan di tanah air, ya umpama membeli paket XL atau paket dari Telkom, ya, itu bisa untuk video call. Nah, jadi pernah juga kebetulan keluarga memakai seluler yang beli paketnya di tanah air itu, ya bisa digunakan untuk seperti itu. Jadi bisa video call, bisa WA dan lain sebagainya. Dan jangan khawatir, sinyalnya ya pernah kami rasakan itu cukup baik, cukup bagus. Itu diantaranya kalau kita membeli paket di tanah air. Di samping itu juga kita tidak ribet, ya sudah enak, sudah nyaman, ya sudah tinggal pakai. Ya. Sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, ya, di sini saya hanya mengingatkan, ya terkadang di mana-mana sekarang itu ya orang sudah memakai yang namanya smartphone. Jadi telepon genggam yang pintar. Nah, terkadang kita itu asik yang namanya men-share atau meng-upload. Nah, di sini saya mengingatkan, pertama jangan lupa kita sedang beribadah. Selanjutnya hati kita, niatkan kita ini sedang ibadah, jangan sampai
ibadah kita itu di-share di media sosial. Mengapa demikian? Karena ini adalah urusan ibadah, ya. Kalau kita sedikit-sedikit umpama lagi tawaf, ya, atau misalnya kita lagi berada di Masjidil Haram, kemudian kita foto-foto atau bikin video kita share di media sosial, nah, sesuai dengan dalilnya itu akan menggugurkan, akan melebur amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini perlu digarisbawahi, berarti kita harus hati-hati menggunakan handphone. Jangan sampai handphone ini justru menjadi musuh buat kita. Karena kalau kita sedikit-sedikit memakai handphone pada saat beribadah, itu namanya kita pamer, ya. Umpamanya, karena pada saat itu pernah kejadian, ya, sekitar tahun berapa itu ya, 2018 atau 2019 itu, ya, ada bapak-bapak itu dia membeli handphone terbaru, kemudian pada saat dia tawaf, kemudian langsung dia video call, kemudian di-share sambil teriak-teriak bahwa dia sedang berada di Mekah, sedang ibadah dan lain sebagainya. Itu membahayakan pahala yang akan kita dapat. Jadi nantinya dikhawatirkan capek-capek kita ibadah, ternyata di akhiratnya ternyata akhirnya lebur. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan ibadah kemudian kita pamerkan kepada orang lain, itu termasuk syirik kecil, ya. Berarti bagaimana? Berarti membahayakan diri kita. Berarti kita harus pintar-pintar menyembunyikan amal ibadah kita. Karena apa? Tujuan kita kan supaya kita mendapatkan balasan dari Allah, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah, dan ujung-ujungnya kita berharap agar kita terhindar dari segala siksa Allah, baik itu siksa kubur, kemudian siksa di akhirat, yaitu siksa api neraka, dan kita berharap bisa masuk ke dalam surga. Ini hanya mengingatkan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ibadah haji maupun ibadah umroh, kami persilahkan untuk menulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dan apabila video ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, saya berharap bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.